Setiap mendengar nama Bali, pikiran dan ingatan kita selalu mengarah pada sebuah pulau indah termasyhur, yang berada di gugusan Kepulauan Sunda kecil. Keindahan pulau ini selalu dimaknai sebagai surga di muka bumi. Dan hanya disinilah satu-satunya tempat di mana kita bisa melihat, dan membayangkan kehidupan masyarakat Nusantara saat era kejayaan kerajaan tempo dulu. Tapi, dari manakah nama Bali itu berasal? Siapa yang pertama kali menamakan pulau ini adalah Bali? Dan sejak kapan pulau indah ini bernama Bali? Sampai sejauh ini, baik itu secara ilmiah maupun adat, masih belum ada kesepakatan mengenai sejarah asal-usul nama Bali. Namun, ada beberapa teori yang terungkap berdasarkan prasasti dan catatan-catatan kuno mengenai penamaan nama Bali. Berdasarkan penuturan I.B. Putu Bangli dalam bukunya Mutiara dalam Budaya Hindu Bali, ada 3 nama awal untuk Pulau Bali, yaitu Wali, Bali, dan Banten. Ketiga nama ini memiliki makna yang sama, yaitu persembahan. Ketiga nama ini didasari oleh beberapa prasasti yang ditemukan. Prasasti Belanjong tertanggal tahun 913 Masehi, menyebut Wali Dwipa. Prasasti Goblek tertanggal tahun 983 Masehi, menyebut Dini di Bali. Prasasti Raja Jayapangus tertanggal tahun 1181 Masehi, menyebut Bali Dwipa. Prasasti Langgahan tertanggal tahun 1337 Masehi, menyebut Pulau Banten. Sementara, dalam kitab suci Rig Veda, kata Bali juga ditemukan untuk menyebutkan banyak hal mengenai kebudayaan Hindu India. Selain itu, kata Bali juga ditemukan di berbagai macam kitab suci Hindu lainnya. Berdasarkan fakta pada beberapa kitab suci tersebut, maka Iketut Wiyana, seorang penulis buku-buku agama Hindu menyimpulkan, bahwa nama Bali berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kekuatan yang Maha Agung. Jika kita meyakini nama Bali memang berasal dari bahasa Sanskerta, maka ada baiknya kita melihat tempat di mana kebudayaan ini berasal, yaitu India. Tepatnya di Odisha, bagian pesisir timur India. Pada zaman India kuno, negara bagian Odisha adalah tempat di mana daerah bernama Kalinga, Vidarbha dan Lembah Krishna berada. Belum diketahui secara pasti, apakah nama-nama tersebut merupakan nama dari negara atau kerajaan. Namun yang dapat dipastikan adalah, ketiga tempat tersebut adalah tempat di mana orang-orang India kuno menetap, seperti, orang Kalinga, orang Kaudinya, orang Chola, orang Pandya, orang Malayalam, dan orang Kannadiga. Pada kisaran abad pertama, ketiga daerah tersebut merupakan wilayah dari kerajaan dinasti Satavahanas. Pada masa inilah terjadi pengiriman duta ekspedisi secara besar-besaran menuju wilayah Nusantara, untuk mencari pasokan emas dan bahan pangan. Hal ini disebabkan kebijakan reformasi ekonomi Roma yang dilakukan oleh Kaisar Vespasianus, yang menutup pintu ekspor dari seluruh wilayahnya, pada tahun 70 Masehi. Di wilayah Nusantara, mereka menyebar dari mulai daerah Funan di Kamboja, Champa di Vietnam, Sumatera, Jawa, hingga ke wilayah Kepulauan Sunda kecil. Di Funan, secara mayoritas ditempati oleh orang Kaudinya. Semenanjung Malaysia, ditempati oleh gabungan orang Kaudinya dan Kalinga. Sumatera ditempati oleh orang Chola, Pandya, Malayalam, dan Kannadiga. Khusus di wilayah Kandis dan Jambi, ditempati oleh orang Kalinga. Begitu pula halnya dengan Jawa dan Kepulauan Sunda kecil, didominasi oleh orang Kalinga. Berdasarkan penelitian oleh I Gusti Putu Palgunadi, banyak kesamaan budaya dan gaya hidup antara Odisha saat ini dan Bali. Kesamaan ini antara lain ditemukan dalam hal prosesi ritual, tari-tarian, ukiran, bentuk candi, desain tekstil, makanan, sikap masyarakat, dan perbendaharaan kata. Selain itu, ada manuskrip kuno yang berasal dari abad ke-10 yang digunakan di Bali, juga digunakan di Odisha. Bahkan lebih jauh lagi, ada sebuah festival kuno yang masih tetap dijalankan oleh masyarakat Odisha sampai dengan saat ini, yaitu Festival Bali Yatra. Sebuah festival peringatan akan kejayaan maritim masa lalu masyarakat Odisha, yang berhasil mengarungi lautan dan sampai di Bali. Satu hal yang menarik adalah, jika kita hubungkan kepercayaan masyarakat Odisha dengan kisah kedatangan Aji Saka pada tahun 78 Masehi di Jawa, kemudian dengan pendirian Salakanegara pada tahun 130 Masehi di Banten,
maka dapat kita temukan kaitan yang membentuk satu kisah sejarah panjang yang saling terkait, hingga patut dipelajari lebih lanjut. Baik itu secara teori, maupun legenda yang ada di India dan di Indonesia. Di sisi lain, pada abad 6, muncul sebuah kerajaan di pesisir utara Jawa yang bernama Kalingga. Nama yang sama dengan nama daerah di Odisha kuno. Dalam bahasa Cina, Kalingga disebut dengan Kunlun, atau Holing. Sementara karena faktor pengucapan dan dialek, masyarakat Nusantara menyebutnya dengan Kling, atau Keling. Inilah awal dari penyebutan nama Keling bagi orang-orang India yang berkulit hitam, di beberapa tempat di Indonesia hingga sekarang. Selain itu, sejarah Nusantara juga mencatat mengenai Wangsa Shailendra, yang berasal dari daerah Sumatera. Wangsa ini juga kelak menguasai daerah Jawa, setelah kerajaan Sriwijaya melakukan ekspansi ke tanah Jawa. Shailendra adalah kata gabungan bahasa Sanskerta, Saila dan Indra, yang berarti Raja Gunung. Jadi ada kemungkinan, leluhur Wangsa Shailendra berasal dari lembah Krishna di Odisha kuno. Sesampainya di Kepulauan Sunda kecil, sekitar abad kedua hingga abad ketiga, mereka menamakan tempat ini Nariketa Dwipa. Sedangkan masyarakat lokal menamakan pulau ini sebagai Pulau Kelapa. Ada pula legenda masyarakat India yang mengatakan, para pelaut menjuluki Nariketa Dwipa dengan nama Bali, bahasa lokal Odisha kuno yang berarti pasir pantai putih nan lembut. Keindahan Nariketa Dwipa membuat para pelaut India awal ini, untuk tinggal dan menetap di pulau tersebut, membuka jalur perdagangan antara India dan Bali, sekaligus menyebarkan agama Hindu-Buddha. Berdasarkan kepercayaan Hindu kuno, nama Bali baru secara resmi digunakan pada kisaran abad ke-3 dan abad ke-4, setelah raja bernama Mahabali menyerahkan kekuasaan dan kerajaannya kepada Begawan Wisnu. Kemungkinan legenda ini sebenarnya menceritakan saat penguasa lokal dan masyarakat Bali secara umum, menerima dan memeluk ajaran Hindu untuk pertama kalinya, atau awal dari penyebaran agama Hindu di Bali. Sehingga sejak saat itu, nama Bali mulai diartikan sebagai persembahan, atau dimulainya sesuatu kekuatan yang maha agung. Demikianlah sejarah singkat mengenai asal-usul nama Bali, sebuah pulau yang indah, surga di muka bumi. Pulau yang memiliki sejarah panjang, bahkan kemungkinan lebih dari apa yang kita ketahui selama ini mengenai Bali. Semoga pemaparan dalam video ini, semakin menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua mengenai sejarah panjang Indonesia, dan memperkuat tali persatuan di antara kita. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.